Ya, selamat. Oh, salah lagi. Oke. Ya, selamat datang kembali di channel YouTube yang sangat luar biasa. Gimana komentar-komentar dari para netizen yang maha benar bakal kita komentari. Karena kami adalah komentator komentar. Ya, kali ini kita bakal bahas apa nih, Cong? Kita bakal coba ngebahas salah satu akun dari Fish Indonesia. Lagi. Ya. Ya, yang kemarin aja belum naik. Parah. Gak apa-apa. Kita bakal bacain. Karena sebetulnya Fish Indonesia ini banyak ngeposting tentang apa namanya, postingan-postingan underground ya, yang gak di-up sama media gitu. Ini sudah kelihatan nih. Yeah. Mengulik seksualitas lelaki di tengah peperangan. Nggak usah, tapi kita nggak bakal baca ini. Kita bakal baca yang lagi rame di minggu ini nih, Cong. Tapi pasti telat nih uploadnya nih. Nanti bisa tahu lah, pasti tahu kapan syutingnya ya. Nah, ini yang pertama ada pesta bikini Depok digerebek. Sejauh apa wewenang polisi untuk bubarkan acara private? Nah, jadi ini acaranya private, maksudnya di rumah pribadi gitu. Dikontrakan katanya nih. Coba kita baca ya. Pesta yang memicu kehebohan di media sosial itu diselenggarakan di sebuah kontrakan di perumahan Pesona Kayangan, Kota Depok, Jawa Barat pada 4 Juni 2022. Pesertanya hampir 200 orang dengan harga tiket masuk 300.000 hingga 8 juta. Pesta itu kini lagi jadi dua bibir nih setelah polisi menggerebeknya karena ada laporan dari masyarakat dan penyelenggara tak mengurus izin ke kepolisian. Acara dibubarkan sekitar lewat tengah malam, tapi berita penggerebekan ini malah jadi liar. Misalnya beberapa media menggunakan istilah pesta bikini untuk menerangkan konsep pesta tersebut. Mungkin karena terlihat ada kolam renang di rumah sewa itu dan ada beberapa tamu dianggap berpakaian terlalu terbuka. Konsep pesta bikini sendiri sudah dibantah oleh polisi. Jadi benar ada kegiatan. Nah itu jadi sebenarnya bukan pesta bikini. Bukan, jadi ya gue nggak ngerti juga nih kontrakannya segede apa nih, sampai ada kolam renangnya ya. Sampai ada kolam renangnya. Bisa nampung 200 orang. 200 orang. Tiketnya 300 sampai 8 juta. Bedanya apa? Mungkin yang 8 juta yang boleh berenang, yang boleh berenang. Oke. Mahal juga berenang ya, 8 juta anjing. Di rumah kontrakan. Iya. Ya, nah, terus katanya nih nggak semua sebenarnya yang di kolam renang itu. Jadi kan emang kalau di kolam renang pasti pakai baju renang dong. Iya, betul. Sama sesuai tempat. Nggak mungkin pakai ini baju APD. Pakai singlet. APD rumah sakit. Waduh, kan. Atau manusia silver tadi. Iya. Nah, jadi tuh emang ada beberapa dan pas digerebek ada kayak gitu ya biasalah namanya berita kan. Sekarang clickbait kan. Biar mereka pada baca. Kita doang yang nggak clickbait anjing. Nah, jadi gitu, Cong. Nah, terus juga nih dari anak muda sekarang nih, Cong, kan emang nggak ngerti juga sih ya. Mungkin membenarkan atau kayak lah emang polisi boleh ngegerebek pesta private. Kan ada juga kayak misalkan dulu tuh ada tuh postingan gue pernah lihat. Jadi kalau lu di hotel digerebek polisi, lu bisa kayak nuntut balik gitu kalau nggak salah. Ada pasalnya kayak gitulah pokoknya. Cuman kan ya gimana lagi, balik lagi lu di sono ngapain gitu kan. Dan kalau menurut gue ya salah-salah aja sih kalau misalkan lu bertindak salah gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan banyak laporan baru ditindak itu nggak masalah. Jadi masalah kan langsung bertindak tanpa ada laporan. Gitu. Sama aja kayak misalkan. Tapi kalau bener dapet apa yang bermasalah gitu. Kalau misalkan itu berarti hoki. Atau udah diikutin kali ya. Udah diikutin sama polisinya. Sama intel-intel kayak gitu biasanya kan banyak tuh. Kayak gitu nih. Jadi tadi ada pertanyaan kan sejauh apa wewenang polisi bubarkan acara private. Sebenarnya sih kalau menurut gua tergantung dari banyaknya laporan ke polisi tentang mau ada sesuatu yang meresahkan masyarakat sekitar gitu. Tapi emang harus melapor ya kalau ada acara ya. Ini nggak ada tombol turun ini ya. Ada yang komen nih, Faris Rokib. Nggak nyetor sih, nyetor apa ini Faris Rokib? Nyetor apa Anda? Nyetor apa tuh? Nyetor. Ranah privasi malah diacak-acak. Nah, ini juga dia protes nih. Ya. Amal. Sebenarnya gimana Sat? Ranah privasi? Apakah itu termasuk privasi orang? Tapi kalau emang membuat pesta itu kan harus ada laporannya. Iya. Buat keramaian. Iya, karena kan lingkungan sekitar pasti akan terganggu dah. Betul. Minimal RT RW, Pak, saya mau pesta bikini, Pak. Saya mau pesta bikini, Pak, gitu ke RT-nya kan. Iya. Wah, nggak boleh, ajak saya gitu ke RT-nya. Nanti saya ACC.
Tapi di RW-nya nggak di ACC. Ya, karena RW-nya mau ikut juga. Namanya nggak dapat jatah, ada lagi nih. Banyak jatah-jatah nih ya. He must be unpaid or less. Jadi kebanyakan tuh pada komennya gitu ya, maksudnya nggak bayar uang keamanannya atau uang bayarannya kurang gitu. Ya, ini ada yang bagus nih. Bali tertawa melihat ini. Ya, kan emang di Bali setiap hari ya. Tapi atau mungkin di Depok nggak boleh pesta-pesta nih. Tapi kalau di Senopati boleh. Boleh. Nih, apa nih pesta di Depok nih? Bubar-bubar, nggak boleh. Pesta cuma di Senopati. Mungkin perbedaan masyarakat di Depok sama di Senopati. Kalau di Senopati mungkin ya udahlah, udah biasa gitu, namanya pusat kota gitu kan. Kalau di Depok mungkin ini nggak boleh nih ada begini nih. Icong yang ngomong Depok bukan pusat kota. Memang dia pusat kota? Nggak tahu saya. Saya bukan orang sana. Oke. Ya pantas lah digerebek kalau dilakuin di perumahan warga, apalagi kalau tempatnya nggak kedap suara. Boleh lah tuh party sampai mampus tapi tahu tempat juga. Bener nggak? Iya bener. Si Eji mencoba terlihat paling party dengan membela acara yang memang kurang tepat dalam pelaksanaannya. Ngadain party dengan segitu banyak peserta di tengah perumahan warga, ya wajar aja ditindak. Bukan salah polisinya juga. Di Amerika pun pesta seperti ini sering dibubarkan paksa kalau memang sudah mulai. Iya. Kalau di film-film ya, kalau di film-film ya. Karena kita belum pernah ke sana, nggak tahu ya. Jadi hanya lihat dari film. Dilaporin gitu karena tetangganya ganggu keributan. Oh iya. Iya makanya kan harus ada izin ke polisi, izin RT RW. Kalau mau bikin keramaian. Tapi emang kalau di luar negeri ada RT-nya, Cong? Ada. Oh, ada ya. Lurah. Beda dong RT sama lurah dong. Ini orang nggak ngerti konsepnya. Kalau di sana langsung ke lurah. Lu sekolah tuh ngapain sih, Cong? Ke bupati. Lu sekolah tuh ngapain, Cong? Nggak ada di sana bupati. Gubernur. Gubernur. Iya. Sama aja. Beda dong. Kalau di sini gubernur, bukan bupati kan? Nah, minimal sewa gedung sih katanya. Ngapain sewa gedung? Mending sewa kolam renang aja langsung, ya kan? Kalau di kolam renang nggak apa-apa mungkin kalau menurut saya. Karena memang tempatnya untuk bikini. Enggak buat pestanya, bukan bikininya Icong ini. Icong ya. Mau nikah nih otaknya udah kesana-sana Icong nih. Nah, maksudnya kan kalau di kolam renang kan lu bebas dan dia nggak nempel sama rumah warga. Kalau mau berisik juga, ya udah di kolam renang. Palingan tempatnya lebih gede daripada di rumah. Iya, maksudnya juga dia tuh nggak nempel, Cong. Seandainya yang berisik tuh nggak nempel tembok sama tembok. Apalagi rumah-rumah BTN kan nempel. Apalagi apartemen gitu kan. Apartemen nyari yang kosong aja apartemennya. Satu lantai nggak ada orangnya baru. Oke. Aduh gatal banget ya ini. Baca lagi, Jong. Minimal sewa gedung sih kata gue yang kedap suara. Kalau party boleh aja asal nggak mengganggu orang sekitar. Nih narasi alternatif perlu juga jadi bisa melihat dari beberapa sisi. Oke. Media mah gitu. Butuh buat gendutin perut. Butuh buat gendutin perut. Siapa ini? Yang party lah. Yo boy, aduh. Lihat Faiz ini memang selalu beda ya. Oke, si paling jago menggiring narasi emang Faiz. Waduh, kejauhan. Private tapi 300 orang. Iya. Sama bayar tuh konsepnya gimana? Faiz kadang-kadang lucu juga. Tapi private bayar ya aneh juga sih ya kalau private bayar. Kalau private kan ya udah. Iya. Orang-orang sendiri, iya. Kan. Nggak ada uang keamanan. Itu kan laporan dari warga berarti udah ngeganggu ketertiban warga dong. Iya. Berarti kalau misalkan udah sampai dilaporin, pertama mungkin karena partinya kelamaan, kedua atau memang udah sering ngadain party. Nggak ngerti saya, tapi saya baru tahu di Depok ada party begini ya. Kan Anda memang tidak tinggal di Depok. Yang saya tahu di sana babi ngepet sih, babi ngepet. Dan ada lagi sebenarnya nanti. Harusnya kita gabungin ke sini ya. Iya. Tapi beda pembahasan. Beda akun nanti lah ya. Oke. Iya. Apa wewenang polisi buat mengganggu privasi orang? Apa tuh, Sob? Iya, kata dia. Kan ini bukan privasi anjing. Goblok kan, baca dong. Pasti dia nggak baca ini. Coba buka. Nggak usah, biarin aja. Woi, Joyo. Woi, Ijo. It's Arteos. Pertanyaannya adalah, apakah bisa polisi berlaku sebagai penegak moral di tengah bangsa ini, sedangkan akhir-akhir ini justru banyak kebijakan moral dari oknum polisi yang tersebar di internet? Biar pas baca gitu Icong aja yang di layar. Nih ya. Tapi kalau dipotong bahaya juga loh, Cong. Nggak apa-apa. Sorry. It's Rizky. Saya nggak tahu lah ya. Lihat komen, padahal kinerja Pak Pol udah benar.
Saya netral ya. Ya. Party at the apa? Aku melihat sesuatu. Apa yang lu lihat? Asap. Waduh, panjang Baca, banget. Sat. Ya. Babi lu ya. Tetap salah kalau tidak ada izin keramaian RT RW. Media membesar-besarkan atau memelintir narasi supaya dibaca. Oke. Polisi sih kalau menurut gue cuma menjalankan SOP aja, standar lah. Kalau ada party ya pasti drug alkohol, tes dan umurnya juga sesuai nggak. Bisa. Tapi kalau mau pesta apalagi lebih dari 100 orang ya di mana-mana harus izin RT RW lah. Betul. Anak kecil ultah aja kalau undangan banyak parkir mobil makan jalan aja harus bilang RT dulu, apalagi pesta gede pakai tiket pula. Ada cepu atau enggak ya tetap salah. Ya. Gue biasa di EO. Event organizer. Oh, IO. Jadi ya paham. Ini acara nggak tahu pakai apa ini tulisannya ini. Nggak tahu pakai atau enggak. Tapi kalau pakai tapi nggak minta izin ya IO-nya ngaco. Pakai EO enggak. Iya pakai EO atau enggak gitu. Tolong jangan disingkat ya. Bikin bingung gitu. Tolong spasinya juga di Iya, diperhatikan. Gak usah buru-buru. Saya tahu Anda IO biasa bikin event-event. Tapi santai aja gitu. Biar orang ngerti. apa yang Anda maksud. Iya, Oke, pusing lanjut. kalau gini. Mending pestanya pakai headphone. Tahu nggak lo yang disco yang baru? Disco. Jadi clubbing tapi dia pakai headset masing-masing, jadi nggak ada suaranya. Gua bangsat. Bagus itu, jadi yang gak ribut tapi dia masih Terus itu Bluetooth apa gimana? Bluetooth, jadi rame satu DJ ya gitu. Tapi emang Bluetooth bisa nyambung Bisa. banyak ya? Tapi Bisa. ada alatnya soalnya yang pernah dengan khusus. Mantap, keren. Bisa, Sat. Kalau Oh, di iya. atas 5,0 tuh biasanya bisa. Tapi itu kalau lo nggak tahu pas masuk ke apaan nih jadi sendiri. Lu tinggal pasang headset sendiri ya. Asli dia suaranya sama musik. Tapi berarti kita tinggal beli headphone yang 5.0 itu kan? Iya, Bluetooth itu Lah, harusnya. nggak usah masuk aja di luar kalau gitu kan? Iya bisa. Di depan kita nyalain di Tapi kita parkiran nggak gitu. bisa interaksi gitu. Ya lagunya enak ya, padahal lagi denger lagu dangdut ya. Lagunya beda. Idaman. Mending ke Araban daripada Barat-baratan. Apa Saya sih? tidak mau berkomentar. Apa? Karena mengganggu tetangga makanya polisi datang. Kan dibilang tadi. Baca goblok. Sebel banget gua. Agak mau baca lu. Laporan dari masyarakat sekitar. Lah terus 10 kotak kondom buat apa anjir? Buat lomba niup balon. Oh, ada tadi ya? Ada. Kita juga nggak baca ya. Baca goblok. Anjir. Itulah pokoknya. Langsung di counter aja. Iya. Daripada kita malu, kita skip. Pada 4 Juni 2002 dini hari 4 sekawan WS, AM, DS, dan AR mengeksekusi rencana yang sudah mereka siapkan sejak sebulan sebelumnya. Anjir. 4 pria asal Kabupaten Bekasi ini berupaya kreatif demi mencairkan uang asuransi milik WS senilai 3 miliar. Rupiah. Syaratnya cuma satu, WS harus mati terlebih dahulu. Skenario pura-pura mati akibat tabrak lari akhirnya dibuat loh, katanya tenggelam. Iya anjir. Berbagai peran dibagikan. WS dan AM akan jadi korban tabrak mobil, sementara DS dan AR berperan sebagai aksi yang melapor polisi. Goblok sih orang ya. Iya anjir. Jalan raya di sebelah Sungai Kalimalang terpilih jadi latar adegan. AM akan pura-pura terluka akibat insiden tersebut, Wow. sementara AS sebagai WS anjing. WS sebagai kepingan utama adegan akan berpura-pura terpental ke sungai. Setelah ditabrak, jenazahnya hanyut terbawa arus. Wow, kepada polisi para saksi mengatakan telah menyaksikan insiden tabrak lari yang dilakukan oleh sebuah mobil Fortuner anjing Fortuner. Keputusan penulis naskah untuk memberikan detail mobil Fortuner harus kita apresiasi anjing. Ya paham benar bahwa pengendara mobil jenis ini lagi sering jadi bahan hujatan netizen karena stereotipnya tingkah sewenang-wenangnya di jalan. Ya betul. Polisi yang sejak awal curiga sama penuturan para saksi bodong ini akhirnya mendapati kebohongan di baliknya. Polisi tidak menjelaskan bagaimana metode investigasi
Namun ketiga saksi mengakui bahwa mereka ngaku kalau cuma bersandiwara demi mengincar duit asuransi. Mereka melakukan rencana tersebut dengan maksud untuk mendapatkan klaim asuransi jiwa kematian sebesar 3 miliar untuk kepentingan pribadi WS, dan semuanya mereka sudah merapatkan dan sudah sepakat sebulan yang lalu, ujar Kapolres Metro Bekasi. Ya, itulah pokoknya ya. Arif Setiawan Dan kepada wartawan. kali ini kita baca sampai habis nih. Mungkin dijerat pasal 220 KUHP dengan laporan palsu dengan ancaman 1 tahun di penjara. Kita- Saya sendiri sampai artikel ini tayang masih buron, anjing masih buron. Nih sekarang kita nggak skip ya. Jadi kalau nih komen kita bisa ngatain. Besti Tiljana. Anjay, satu kalinya orang mau curangin. Curangin asuransi langsung di post, giliran asuransinya yang udah banyak banget curangin nasabah nggak pernah diberitain. Wow. Saya tidak Memang tahu. benar, Zak? Saya tidak tahu. Oh, memang Anda tidak pakai asuransi. Zak? Kantor yang bayar. Oke. Sebuah ikhtiar perlu kita apresiasi. DS itu tongkrongannya pasti disuruh-suruh. DS disuruh-suruh. Gak jelas ini orang. Maling-maling, namanya maling-maling. Malang-malang. Ya itulah. Atau mulung-mulung juga bisa. Sosokan jadi profesor, anjing. Ini bukan manihes bangsat. Memang dia merencanakan tapi ini bukan manihes. Tapi mungkin memang inspirasinya dari situ. Oh, iya. Banyak yang terinspirasi. Iya. Goblok semua. Setauku kalau mati maka asuransinya akan jatuh ke ahli waris. Iya benar. Ya kan dia kagak mati orangnya. Iya kan, tapi kan jiwa, asuransi jiwa. Iya, maksud gua kan lu nih pura-pura mati, tapi kan lu nya nggak mati. Iya, bener. Pas jatuh ahli waris lu masih ada. Tapi ngapain? Kecuali dibunuh sama temennya. Tapi Terus untung gimana itu misal misinya berhasil, asuransi cair, kan yang dapat ahli warisnya bukan korban dan teman korban yang dapat. Apa nggak mikir sampai segitunya apa gimana sih gitu? Kan tadi dia gua sih bilang. sebenarnya yang ini ya. Iya. Karena menurut gua kan ya udah begitu turun, nah dia baru dateng nih, mana Iya, nih duitnya gitu. iya. Kecuali, tapi untungnya temennya nggak ngebunuh dia akhirnya kan, kayak kita bikin rencana gini ya, ternyata ditabrak beneran sama dia kan. Biar dapet. Iya, biar beneran dapet. Beneran reblong anjing gak taunya. Tiga doang. Katanya malah si DS yang masuk penjara. Wah, ada nih Kevin Nardilova. Ardilova. Siapa ini? Tahu. Diikuti. Wow, artis juga sih. Oke, ya ketahuan. ketahuan aktornya mainnya kurang meyakinkan. Oke. Manidis. Manidis, ahli teater. Moral hazard level. Sesungguhnya acara apa nih? nggak tahu, ntar kita cari. Oke. Apa moral hazard? Moral? Hazard. Hazard. Hazard tahu gua Saya tidak. tanya lampu hazard. Lampu hazard mobil saya tahu. Sesungguhnya cara masuk penjara yang keren. Sayangnya nggak pura-pura masuk penjara. Oke. Nice try boy. Mungkin Bekasi panas. Dikit lagi bang. Ayo rapikan lagi skripnya, semangat. Bisa kemudian. Tai Anda ya. Wah. Keloh, apa Anda? Gua kira dia pura-pura anyut doang. Ternyata ada sampai ketabrak-tabrak kayak. Banyak nih di drakor begini. Tapi ini kita bahas sekalian nih, Cong. Tadi katanya mobil Fortuner gimana, Cong? Hah? Mobil Fortuner gimana, Cong? Gede. Oh, gede. Ya, jadi sekarang nih makin terasa, Cong ya. Bagi gua sih sebenarnya. Kalau pulang kantor tuh banyak wuk. Waduh, di mana-mana wak sama macet emang. Sudahlah. Kan kenceng banget itu suaranya. Apalagi kalau bener-bener di samping tuh. Waduh, tolonglah ya. Kalau Siapa, emang, Zak? hah? Siapa? Nggak tahu. Oh, mobil biasa. Nggak tahu juga. Oh. Pokoknya kalau emang Pakai apaan sih, Bang? dengerin dulu. Kalau misalkan emang penting, oke lah ya. Tapi kalau sama-sama pulang ya ntar aja lah ya. Yang gimana sih mobilnya? Nggak tahu. Pokoknya wuk gitu. Pusing saya Tapi pusing. mobilnya mobil biasa. Emang mobil yang nggak biasa gimana? Mobil Ya, terbang? nggak tahu, bahkan hanya- Apa mobil cheat kebal yang nabrak meledak? Iya, mungkin. Dong. Gitulah pokoknya. Berisik. Nah ini rame juga nih, Cong. Kenapa tuh? Lelaki bodoh viral ditarik oleh Icong. Orang demi konten viral. Tarik. Ini mungkin udah banyak yang nonton ya. Udah. Tapi nih Banyak yang tahu. kakinya mau dimakan ya. Sebenarnya kayaknya diajak masuk buat diajak main kali. Tuh, panik. Iya, lu panik. Itulah ya pokoknya. Tapi yang saya lihat kakinya pengen dimakan kan, ada yang videonya emang panjang kan. Sampai ketarik keangkat. Iya. Hah? Oh gitu. Kakinya keangkat gini kan kaki. Iya kakinya keangkat. Lu belum nonton? Belum. Bangsat Anda ya. Bikin konten nggak tahu Nggak ininya. tahu. Tapi emang kita dadakan ya. Giginya udah nggak ada ya? Hah? Gigi orangnya katanya di mana? Oh nggak tahu gua. Sama pos. Goblok juga sih pakai di Iya, pos ya. ya. Tadi lucu. Oh. Awalnya lucu itu orang
Lucu bangsat, dia deg-degan anjing. Dia aja teriak-teriak, tolong. Panik guys. Itu kan kira monyet. Lu personet monyetnya? Iya. Apa monyet personet lu? Menurut pihak kebun binatang di Riau, pelaku sengaja memprovokasi orang hutan di kandang demi konten. Rezim engagement media sosial membuat orang rela membahayakan diri plus membahayakan satwa. Nah, ini juga banyak nih, Cong, di pos-pos sama media-media luar negeri. Salah satunya yang gue ikutin, ada nama akun Instagram gitu, dia The Real Tarzan. The Real Tarzan. Iya, jadi ada video, ini gila sih orang. Jadi dia naik kapal di sungai gitu, pohon terus diginiin kan ada iguana jatuh ya. Iya. Tok. Di Nangkep gini anjir, nangkepnya jatuhin. Oke. Tek tek. Wah, gila gokil Kayak banget sih dia. nangkep pisang ya? Ntar lu lihat sendiri dah. Nah, dia kayak banyak juga sih orang yang kayak, nah ini nih harusnya satwa liar harus dilepaskan. Nggak harusnya dibalik jeruji, tapi kan kembali lagi dia dari kecil di alam liar atau emang udah di penangkaran. Ya, karena kalau di penangkaran dia mati, kalau di luar dia nggak bisa bertahan. Karena kalau di penangkaran kan memang makanan itu udah dicekokin. Iya. Beda sama di alam liar. Alam liar ya mereka nyari makanan harus berjuang Iya. sendiri. Jangan asal komen, tanya dulu. Dan harus tahu juga ini yang goblok orangnya. Iya. Karena di sini ditulis ya, Fish yang nulis ya. Iya, Dia memprovokasi nih. sengaja memprovokasi orang hutan di kandang Iya. demi konten. Ya, tapi emang sebenarnya kalau kita ke apa ya, kayak kebun binatang itu emang kadang hewannya kan kayak habis makan gitu, capek, tidur, udah kenyang, males kan. Jadi kayak orang kayak ngeliat, ya udah gitu. Makanya kalau mau Iya. begitu Anda nonton atraksi aja. Jangan ke kebun Sirkus binatang. dong ini. Iya. Tapi sebenarnya sirkus sekarang boleh nggak sih? Gak tahu. Kan katanya Kayak emang di Indonesia ada ya? binatang gitu. Ada, masih ada sirkus. Hah? Itu kebun binatang kan? Ya itu atraksinya. Enggak, maksudnya itu sirkus yang emang Iya. bener-bener bawa singa, bawa Kayak monyet. topeng monyet gitu. Oh iya tuh. Ya kan? Oh iya itu Salah satu pekerjaan Anda dulu ya. Monyetnya kan? Eksploitasinya. Oh iya bener. Keren tuh, Cong. Iya, coba baca lagi. Kayak gitu. Apa tadi kan lu lagi ngomong ya, baca Aku lagi. suka caption, aku suka caption yang begini. Caption apa? Caption ini, device Indo. Biasanya kan menggiring opini supaya orang berpikiran lain. Beneran jadi konten. I love the caption. Nice caption. Lelaki bodoh anjing, lelaki bodoh emang tadi ada lelaki bodoh. Baca Emang nggak? iya, nggak ada anjing. Nggak ada, udah diedit kayaknya nih. Oh iya benar. Adanya manusia bodoh. Iya, lelaki bodoh. Lo ngejulurin tangan, kirain mau peluk dasar lelaki. Suara hati Oke. monyetnya ya, Cong. Iya. Tapi yang komen, oh cewek, benar. Saya kali yang komen. Lelaki bodoh. Gara-gara banyak komen begini, makanya captionnya diedit. Iya benar, Cong. Kadang media suka abu-abu kalau ngasih pernyataan. Tapi ini bener. Boy. Dan di post namanya namanya. malah ada yang bingung kenapa harus minta maaf orangnya. Mungkin karena dari video nggak kelihatan sekilas kalau doi ngelewatin pagar pembatas kali ya. Iya bener. Karena kan di sini point of view-nya kayaknya dia nggak ngelewatin pagar pembatas gitu. Padahal aslinya dia ngelewatin Iya. pagar pembatas. Tapi kalau misalkan gak dibatasin, anak kecil lewat bahaya juga, langsung ditarik ya. Karena orang dewasa aja ditarik langsung ketarik gini ya. Tolong. Laki bodoh. Laki kardus. Tadi minta dipeluk, giliran dipeluk malah minta dilepas. Dasar laki. Viral sampai luar negeri. Iya. Lah emang gigit apa gimana? Kocak banget. Kenapa? Tapi sebenarnya orangutan tuh makan nggak sih? Makan manusia nggak sih? Enggak. Enggak kan? Kalau tadi lu bertanya, sebenarnya manusia makan nggak sih Zat? Nah itu makan. Tapi kalau makan manusia enggak. Jangan dipotong dong. Tawa aja lu. Banyak orang yang ngira ini lucu, padahal enggak sama sekali. Ya memang. Serem ya, karena ditarik saya nggak berani. Kayak megang gini nih. Oh nggak dipegang. Kalau dipegang saya takut. Bagus. Kurang kan tektokannya dong. Iya. Harus dikasih Enggak, gitu dong. buat apa juga? Biar gua ada ininya gimmicknya. Oh, lu jadi orang hutannya. Lo. Gantian yang di kerangkeng aja gimana? Wocil yang komen. Oh bukan. Bukan. Foto anaknya ternyata. Postingan bodoh. Ralat Min, bukan membahayakan diri tapi bahayakan satwa. Untung aja nggak harus sampai ditembak orang hutannya.
Nggak perlu ditembak ya, sebenarnya tinggal bajunya aja digunting. Iya, lepas aja bajunya Kok paling. bisa? Soalnya yang kasus yang gorila ditembak itu loh. Iya, gara-gara dikiranya Di mana itu? Kan Dia anaknya membahayakan nyebur, manusianya. Ada anak kecil nyebur ke, jadi kan dia kayak penangkaran Ah, gitu, anak kecil ah, jatuh, ah. sampai orang yang ditembak, padahal dia udah Orang hutan apa gorila nih? gorila. Oh. Gorila. Yang siapa sih namanya? itu Jojo. Jojo siapa? Nggak tahu nama hewan tuh kadang-kadang ada ya. Kalau gorila tuh kercek, Ini dong. Tarzan. Telat Anda. Telat. Carla tuh. Simba. Simba. Anjing. Mbak siapa? Simba. Mending digigit aja, nggak nih orang. Kenapa Anda yang mau gigit anjing? Lelaki kerdus. Wow, the headline. Mamam disuruh akur saja masukkan dalam kandang, siapa tahu bisa ngobrol empat mata. Oke. Emang kalau ketangkap orang hutan terus diapain ya? Emang kalau ketangkap orang hutan terus diapain ya? Tahu anjing, bisa langsung tanya sono. Love video the headline. Hah, lelaki bodoh. Kayak lagu ada band. Gimana? Manusia bodoh tolol. Akhirnya Face, thank you sudah berkata benar. Apalagi sampai nendang satwa begitu. Emang ditendang? Ditendang kayaknya ya? Ditendang tau? Mungkin pas ngelepasin. Emang ditendang ya? Setahu gua tuh bajunya kali. enggak, setahu gua kakinya ditarik. Oh iya, ditendang bener sama temennya. Jadi pas emang lagi narik itu tendang gitu. Kata orang hutan, ayo lu ketangkap. Gak usah kata orang hutan ya, lu cukup baca ayo lu ketangkep aja harusnya. Ya gue menjelaskan kan. Oh iya betul. Saya kan lu translate-nya gitu. Iya Cong. Apa lagi Cong? Udah cukup. Lanjut. Kayak mau nangis ngakak. Nah ini goblok ada yang ngakak. Saya mau nangis kan? Mantap lelaki bodoh. Definisi: peluklah diriku dan jangan kau lepaskanku dan jangan kau lepaskan dirimu. Nyanyi dong. Hah? Peluklah diriku dan Icong nggak punya MP3 itu. Norak deh. Untung orang hutan bukan karnivora. Hah? Bukannya Omni ya dia. Ya, Enggak. untuk orang- Enggak, maksudnya bukan karnivora, tapi yang spesifik dong. Bukan karnivora gitu, apa? Hah? Kucing karnivora, kucing. Omni. Oh iya betul. Apa yang karnivora apa ya? Singa. Yang kecil maksudnya biar bisa dibanding gitu. Kalau gede pasti dia dimakan. Ini apa namanya? Komodo. Cicak karnivora, cicak makan nyamuk. Bisa. Makan nyamuk. Bisa. Tapi kan kalau ditarik nggak dimakan. Enggak dimakan. Gitu maksud gua Oh, anjing. gitu. Udahlah cukup untuk Fish IND IND. Indonesia. kali ini. Welcome to Fight. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng sebagai bukti kalian mensupport channel ini. Terima kasih.